Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat laporan prakerin, terutama laporan prakerin untuk siswa kimia analis SMK Bani Saleh. Laporan itu biasanya terdiri dari beberapa bab atau beberapa bagian, ya, mulai dari cover, lembar pengesahan, kata pengantar, dan lain sebagainya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian penting yang ada pada laporan prakerin SMK Bani Saleh. Yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah mengenai cover laporan prakerin. Ya. Jadi berdasarkan aturan yang diterapkan di SMK Bani Saleh, terutama untuk kompetensi keahlian kimia analisis, bentuk covernya itu adalah seperti ini. Jadi pertama di bagian atasnya itu dituliskan laporan praktek kerja industri dalam kurung prakerin, ya. Ini dulu atasnya. Ini emang udah udah standar seperti itu. Kemudian di bawahnya tulis judul laporannya sesuai dengan judul laporan masing-masing. Misalnya analisis X dalam Y dengan metode bla 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 di laboratorium bla bla bla. Ya. Kemudian ini juga diajukan untuk memenuhi persyaratan peserta. Kalau ini udah standar, ini juga standar, ini juga standar, ya. Nah ini ditulis dengan nama kalian, nomor induk, kelas, dan atau program itu jurusannya, ya. Kemudian bagian bawahnya ditulis kompetensi keahlian kimia analisis SMK Bani Saleh dan seterusnya, ya, sampai sini. Untuk ukuran fontnya pada cover itu sebenarnya dikondisikan aja bagaimana supaya si covernya ini terlihat estetis, ya. Jadi besar kecilnya huruf itu disesuaikan saja, ya. Nah, itu untuk cover depan. Ini adalah cover depan, ya. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah setelah cover. Jadi nanti ada cover, ada lembar judul, ada lembar pengesahan sekolah, ada lembar pengesahan industri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembar pengesahan sekolah. Jadi kalau lembar judul itu sebenarnya sama dengan ini, dengan bentuk cover depan. Cuman kalau cover depan itu kan di cover. Kalau lembar judul ya jadi kalau cover depan itu di print di kertas cover. Kalau lembar judul itu di print dengan kertas biasa, ya, dengan kertas HVS biasa ukuran A4 biasanya. Kemudian setelah itu ada lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan itu ada dua jenis, ada lembar pengesahan laporan oleh pihak sekolah, ya, dan ada lembar pengesahan laporan oleh pihak industri atau DUDI, ya, dunia usaha, dunia industri. Kalau lembar pengesahan laporan oleh sekolah, yang ini bentuknya seperti ini, telah diperiksa dan dinilai oleh tim penilai SMK Bani Saleh, bla 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 sampai di bawah sini. Ya, kalau ini udah standar dari sananya, tinggal diikutin aja. Biasanya yang jadi permasalahan, yang suka salah-salah di lembar pengesahan itu adalah di bagian nama. Jadi di sini tuh ditulis nama, di sini juga ditulis nama, di sini juga ditulis nama. Nama siapa? Kalau di sebelah sini ini adalah nama kepala kompetensi keahlian. Di sini nama guru pembimbing, di sini nama kepala sekolah. Nah, yang paling penting harus diperhatikan adalah dalam penulisan nama itu harus benar, ya, baik secara ejaan, ya, maupun gelar. Ya, jadi ejaan nama dan gelar itu harus benar. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dalam penulisan ini, nama ini, maka ada kemungkinan yang bersangkutan tidak akan bersedia untuk menandatangani lembar pengesahan ini. Ya, jadi kalau tidak disahkan repot, ya, nggak bisa lanjut nanti diserahkan ke pihak sekolah. Artinya laporan kalian belum disahkan. Ya. Untuk tahu nama lengkapnya, nama lengkap dari Kaprodi, ya, kepala kompetensi keahlian itu adalah Kaprodi, kemudian guru pembimbing dan kepala sekolah. Kalau kalian tidak tahu bisa ditanyakan ke bagian tata usaha. Kemudian selanjutnya adalah lembar pengesahan laporan di tempat prakerin.
Nah, ini dinilai oleh tim penilai dari PT apa, ya, PT bla bla bla. Sebagai hasil laporan kegiatan prakerin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tergantung kalian prakerinnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal dari 1 Januari 2021 sampai dengan misalnya 28 Februari 2021. Ya, jangan disingkat ya, harus lengkap. Kemudian menyetujui atau mengesahkan, nah sama. Kalau di bagian di pengesahan oleh sekolah itu ada 3 nama, kaprodi, pembimbing, dan kepala sekolah. Kalau di lembar pengesahan laporan di tempat prakerin hanya ada 2 nama, yaitu pimpinan atau direktur Dudi dan pembimbing atau instruktur prakerin. Ya, jadi kalau di sini nama Dudinya itu harus kalian tulis ya, misalnya PKL-nya di PTX, maka tulis PTX. Ya, di bawahnya mungkin biar lebih estetis ya. Nah, pembimbing atau instrukturnya siapa? Jangan lupa tulis namanya harus benar, baik ejaan maupun gelar. Ya, ini harus benar. Karena apa? Kalau ini ada yang salah, nanti bisa-bisa tidak ditandatangani ya. Repot kalau udah begitu. Kemudian selanjutnya ya, habis itu kan ada kata pengantar. Kata pengantar mah saya skip ya, nggak saya jelasin. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar juga saya skip. Saya langsung akan menjelaskan cara membuat bab 1, pendahuluan. Jadi bab 1 itu judulnya pendahuluan. Nah, bab 1 terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, di bagian latar belakang ini ya, ini nanti dibuatnya itu secara naratif ya, bikin narasi per paragraf ya, minimal 3 paragraf lah, jangan terlalu pelit cuman 1 atau 2 paragraf. Kalian keluarkan kemampuan kalian berkata-kata ya. Ingat, sebisa mungkin kata-kata yang ada dalam latar belakang itu adalah isi dari kepala kalian. Jadi kalau kalian mengambil sumber dari artikel atau dari laporan orang, sebisa mungkin dituangkan ke laporan kalian itu dengan bahasa kalian ya, tapi bahasanya harus formal sesuai dengan EYD. Nah, di bagian latar belakang ini ya, ini bisa dibikin jadi beberapa paragraf. Yang pertama kalian jelaskan ya, di sini saya kasih tuntunan biar kebayang isinya apa. Jadi nanti tuh latar belakang ada 2 ya. Ada latar belakang prakerin ya di bagian pendahuluan, ada juga latar belakang analisis. Nah, kalau yang ini adalah latar belakang prakerin. Nah, latar belakang prakerin itu menjelaskan kenapa sih kalian harus PKL, harus prakerin gitu. Buat apa sih ya. Jadi isinya itu nanti bisa dimulai dengan kalian sebutin dulu pengertian prakerin itu apa ya. Carilah pengertian prakerin itu apa dari beberapa sumber, terus disimpulin. Kemudian paragraf selanjutnya bisa kalian jelaskan tentang mengapa sih kita harus PKL, kenapa sih harus ada prakerin gitu. Itu di paragraf kedua ya, kenapa sih anak SMK itu harus PKL gitu, biar apa gitu. Terus outputnya itu apa sih, jadi kalau nanti prakerin siswa SMK itu bakal jadi kayak gimana ya si siswanya. Nah, kemudian manfaat prakerinnya itu apa, jadi ini udah mulai nih mengerucut. Jadi pertama jelasin pengertian prakerin, terus dijelasin kenapa sih harus prakerin, terus kalau kita prakerin nanti outputnya si siswanya itu akan jadi kayak gimana gitu, jadi punya kemampuan apa, kompetensi apa gitu. Terus kalian kasih tahu salah satu tempat prakerinnya itu ya, misalnya yang kalian lakukan di PT apa atau di instansi apa ya. Kemudian selanjutnya di paragraf selanjutnya bisa kalian jelaskan nih manfaat prakerin di instansi masing-masing. Misalnya di PTX atau di instansi Y. Kira-kira apa sih manfaat yang kalian dapetin nanti ketika prakerin setelah prakerin dari instansi tersebut ya. Misalnya bisa mengetahui cara menganalisis apa, atau bisa dilatih tentang kerjasama, harus teliti dalam melakukan setiap percobaan dan lain sebagainya
ya. Nah, kemudian di paragraf terakhir diberi kesimpulan terhadap latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, ya. Yang intinya paling tidak ada kalimat seperti ini nih. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka siswa SMK Bani Saleh melaksanakan kegiatan prakerin di instansi apa, kayak gitu. Nah, selesai deh latar belakang, ya. Jadi dijelasin tuh kenapa sih harus prakerin dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua adalah kita menuliskan tujuan prakerin, ya. Biasanya tujuan prakerin itu bisa dibuat dalam bentuk paragraf, bisa juga dalam bentuk poin, ya. Jadi tujuan dari pelaksanaan prakerin itu buat apa, ya? Misalnya menumbuhkan sikap menumbuhkan meningkatkan kompetensi di bidang apa gitu, terus bisa dapat menambah informasi tentang apa dan lain sebagainya, ya. Bisa kalian carilah tujuan dari prakerin itu seperti apa, ya, bisa dicari di literatur. Kemudian selanjutnya waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat yang dimaksud di sini adalah waktu dan tempat melakukan kegiatan prakerin. Ya, waktu dan tempat melakukan kegiatan prakerin. Nah, jadi misal prakerin ini dilakukan di institusi A selama sekian bulan, mulai dari tanggal sekian sampai dengan sekian, ya, yang beralamat di jalan bla bla bla, gitu, titik. Seperti itu, udah cukup, dibikin satu paragraf juga cukup. Kemudian yang terakhir pada bab 1 ini kita menuliskan pembatasan masalah. Ya, jadi sama seperti poin C, waktu dan tempat, di poin D, pembatasan masalah juga cukup dibikin satu paragraf aja. Apa isinya? Jadi nanti di poin D ini kita menjelaskan nih kegiatan-kegiatan di tempat kalian prakerin tuh ada apa aja, ya. Misalnya di PTX, ya. PKL kegiatan siswa PKL-nya itu nanti melakukan analisis grafimetri terhadap sampel A, B, C, terus melakukan analisis COD, melakukan analisis fisikokimia dan lain sebagainya, ya. Terus diakhiri dengan kesimpulan sesuai judul kalian, ya. Jadi melakukan dalam kegiatan PKL atau prakerin di PT institusi bla 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 dilakukan analisis berupa ini. Nah, dalam laporan ini titik, ya, tadi. Dalam laporan ini penulis membatasi kegiatan analisis hanya pada bagian sesuai dengan judul kalian, pada bagian analisis zat X pada sampel Y dengan metode bla bla bla, seperti itu, ya. Jadi di awal disebutin dulu tuh secara global kegiatannya ngapain aja di institusi tersebut, baru diakhiri dengan kesimpulan sesuai dengan judul masing-masing. Nah, selanjutnya masuk ke bab 2. Bab 2 itu isinya adalah profil tempat prakerin. Nah, karena bab 2 ini isinya profil tempat prakerin, maka, ya, dalam penulisan judul bab 2 ini langsung tempat prakerinnya ditulisin. Misalnya profil PT X, ya. Profil institusi X, ya, seperti itu. Jadi ditulis di babnya seperti si nama tempat prakerinnya. Nah, isinya apa aja? Nah, yang pertama adalah sejarah, ya. Jadi nanti di subjudulnya itu tulis sejarah PT bla bla bla, ya. Nah, di bagian sejarah ini nanti diceritain nih sejarah terbentuknya PT ini, terus visi misinya apa, gitu, lokasinya di mana dan lain sebagainya. Biasanya dicantumin juga nih logo si PT-nya di bagian sejarah ini. Kemudian yang kedua, struktur organisasi. Nah, kalau struktur organisasi ini menggambarkan, jadi isinya itu biasanya boleh berupa bagan, ya. Misalnya ada direktur atau apa gitu, di bawahnya kepala departemen apa, ya.
apa, terus di bawah kepala departemen ada apa, ya ada bagian apa-apa lagi. Jadi cukup dicantumkan jabatannya aja, departemennya aja, nama orangnya nggak disebutin juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada nama orang-orangnya itu juga lebih bagus ya, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya di subbab yang ketiga atau yang bagian C pada bab 2 adalah tentang sumber daya manusia dan fasilitas. Jadi menjelaskan uraian dari poin sebelumnya nih, poin yang struktur organisasi. Misalnya ada direktur, direktur tugasnya apa, kepala departemen, setiap kepala departemen itu tugasnya ngapain aja ya, sampai bahkan biasanya ada yang di strukturnya itu sampai petugas kebersihannya, security-nya juga ditulisin, kadang ada yang seperti itu ya. Jadi diuraikan nih dari bagan yang ada di bagian B yang struktur organisasi. Selain itu dituliskan juga nih fasilitas-fasilitasnya. Jadi kan di bagian yang C ini sumber daya, pertama kalian jelaskan SDM, yang kedua poin kedua jelaskan fasilitas ya. Nah, fasilitas itu misalnya di instansi yang kalian tempat kalian PKL, di sana ada fasilitas apa aja, ada gedung apa aja, ada tempat ibadah kah, ada lapangan kah ya, bahkan kalau bisa sampai jumlah ruangannya, luasnya dan lain sebagainya ya. Ditulis di sini di bagian yang C ya. Sumber daya dan fasilitas. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan industri atau bidang usaha yang dilakukan di institusi tersebut. Ya, jadi suatu institusi itu biasanya menggeluti suatu bidang usaha tertentu ya. Misal ada PTX itu industri makanan ya, maka bidang usahanya itu apa aja tuh disebutkan ya. Entah itu misalnya ada dia bikin produk minuman A, minuman B dan seterusnya ya. Kemudian nanti ada analisis, kalau kegiatan analisisnya ada analisis apa aja ya. Misalnya analisis ada proximat, misalnya di situ ada analisis limbahnya juga misalnya dianalisis, terus ada di lab apa menganalisis apa ya, ditulis seperti itu. Jadi untuk yang bagian D di bab kedua itu menjelaskan tentang bidang usaha atau kegiatan industri di institusi tempat prakteri. Selanjutnya bab 3 adalah tentang kajian pustaka. Nah, pada kajian pustaka ada 4 poin juga, ada 4 pembahasan juga, mulai dari latar belakang analisis ya, tadi saya udah sebutin ya bahwa pada pada laporan prakerin ini ada latar belakang prakerin, ada juga latar belakang analisis ya. Ada latar belakang prakerin, ada latar belakang analisis. Kalau latar belakang prakerin di bab 1. Kalau latar belakang analisis ini ditaruhnya di bab 3. Nah, isinya apa? Biar gampang ya. Jadi pertama kalian jelasin dulu tentang sampel. Jadi di paragraf pertama jelasin tentang sampel ya. Tapi secara ringkas aja, nggak usah terlalu rinci, karena bagian rinci tentang si sampel itu nanti dijelasinnya di tinjauan pustaka ya, di poin B-nya. Kalian jelasin tentang sampel, misalnya sampelnya itu tempe ya misalnya. Ya, kalian jelasin aja tempe itu adalah apa ya. Jangan lupa dicantumkan sumbernya dari mana ya, sumber tulisan kalian. Tempe itu apa gitu, kenapa sih kita harus tempe itu apa aja sih isinya gitu, kandungan gizinya apa aja, kenapa sih harus dianalisis ya. Jadi habis kalian jelasin si sampel, kalian hubungkan si sampel dengan analitnya. Misalnya judul penetapannya itu analisis protein pada tempe dengan metode
Keldal ya. Ini misal. Nah, ini maka di latar belakang analisis kalian jelasin dulu tempe. Tempe itu apa? Tempe mengandung apa ya? Terus nanti jadi nyambung ke analit protein ya. Terus abis itu jelasin analitnya di paragraf kedua misalnya. Tapi antara paragraf 1 dengan kedua itu harus ada kaitannya, harus saling berhubungan. Jangan ujuk-ujuk abis jelasin tempe tahu-tahu nyambung ke protein ya. Harus ada benang merahnya ya. Terus jelasin protein, misalnya yang dijelasin itu protein itu apa biasanya ada di tempe. Kenapa sih bisa ada protein di tempe? Karena di tempe mengandung apa gitu. Terus apa sih bagusnya protein dalam tempe ya. Terus protein ini kandungannya yang bagus itu dalam tempe berapa banyak. Nah, terus bisa diuji dengan metode apa. Nah, misalnya banyak nih metodenya. Nah, terus dikerucutkan ke metode yang kita pakai dalam judul, misalnya Keldal. Habis itu di paragraf ketiganya jelaskan tentang Keldal. Ya, jadi salah satu metode untuk menguji protein adalah dengan metode Keldal. Jelasin deh kenapa sih harus pakai Keldal gitu metodenya, kenapa nggak pakai yang lain, keuntungannya apa gitu, kerugiannya apa, kasih tahu. Kemudian di paragraf terakhir jelasin deh kenapa judul yang diambil itu penting dan kaitkan dengan standar mutunya. Jadi sama kayak yang di bab 1, berdasarkan latar belakang di atas, maka gitu perlu diuji kadar bla 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 dengan metode apa. Gitu. Itu di latar belakang. Jadi ya minimal 4 paragraf lah di latar belakang analisis ini. Nah, selanjutnya bagian B-nya adalah tinjauan pustaka. Dibikin 3 poin di tinjauan pustaka ini ya. Apa aja poinnya? Sampel, misalnya tadi sampelnya tempe, berarti di sini baru nih kalian jelasin secara mendetail tentang tempe ya. Tempe itu apa ya. Jelasin macam-macam tempe, isinya tempe, tempe yang bagus, cara milih tempe yang bagus gimana. Misal. Kemudian analit, judul yang keduanya analit. Analitnya apa tadi? Protein misalnya. Nah, dijelasin protein itu apa sih? Macam-macam protein, apa dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu tentang protein dijelasin. Nah, yang ketiga metode. Ya, metodenya misalnya Keldal ya. Jelasin deh metode Keldal itu kayak gimana, terus urutannya gimana, prosedurnya gimana ya. Terus reaksinya kayak gimana tuh nanti yang terjadi kalau kita mau uji protein pakai metode Keldal. Jadi poin-poin ini tuh bukan ditulis 1 sampel, 2 analit, bukan ya, tapi 1 langsung tempe, 2 protein, 3 metode Keldal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian C-nya itu adalah uraian alat. Jadi kalian kan udah punya prosedur tuh yang analisisnya itu, misalnya nih analisis protein, udah ada judulnya, ada prosedurnya, berarti ada alat dan bahan yang dipakai ya. Jadi yang ketiga alat, yang keempat uraian bahan. Nah, penulisan uraian alat dan bahan ini kan beda poin. Setiap poin itu dibikin tabel, bentuk tabelnya begini, nomor, gambar, fungsi. Ya, jangan lupa di awalnya dikasih kalimat pendahuluan dulu ya. Misalnya berikut ini adalah alat-alat yang digunakan dalam analisis bla 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 yang terdiri dari titik 2. Terus bawahnya baru tabel ya. Jangan lupa kasih judul tabelnya. Nah, ini tabelnya bentuknya seperti ini ya, ada nomor, ada gambar, ada fungsi ya. Jadi nomor 1, gambar 3.1 ya, dan seterusnya. Di sini gambarnya apa, fungsinya apa, tulis. Dan tulis secara alfabetis ya urutannya. Begitu juga dengan bahan, dan urutan alat dan bahan ini nanti harus sama dengan yang ada di bab 4 ya. Selanjutnya kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu isinya adalah judul bab 4 itu adalah judul laporan kalian. Jadi ditulisin bab 4, terus tulis judulnya apa. Berarti kalau tadi tentang tempe, bab 4 analisis tempe, analisis protein dalam tempe dengan metode Keldal. Tulis di situ judulnya. Nah,
Isinya ada 4 poin juga. Yang pertama prinsip kerja, ya. Bikin prinsip kerjanya itu yang simple, padat, tapi jelas, ya, dalam satu paragraf. Jadi jangan tuh kalian bikin prinsip kerjanya itu seperti memindahkan prosedur, ya. Jangan memindahkan prosedur ke dalam prinsip kerja, ya. Jadi prinsip kerja itu adalah kesimpulan dari prosedur atau ringkasan dari prosedur. Kemudian bagian B-nya kalian tulis alat. Alat yang digunakan dalam analisis bla 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 adalah sebagai berikut. Titik 2. 1 apa? 2 apa? 3 apa? Dan seterusnya. Ya, jadi bikinnya per poin. Kalau di bab 3 kalian bikinnya dalam bentuk tabel, kalau di bab 4 bikinnya per poin, sama dengan bahan, ya. Nah, nama alat dan bahannya tadi ingat ya, harus sama antara bab 3 dengan bab 4. Dan yang terakhir di bab 4 ini adalah menuliskan langkah kerja. Nah, langkah kerja itu terdiri dari persiapan. Ya, persiapan itu biasanya diisi dengan prosedur-prosedur pembuatan larutan, ya. Jadi kan sebelum kalian ngukur tuh bikin dulu larutan. Nah, larutannya tuh apa aja yang dipakai, ya, sesuai dengan jumlah bahan yang tadi di sini. Ditulis nih prosedur bikin larutannya. Kemudian yang kedua pengukuran. Pengukuran itu hanya prosedur pada saat analisisnya aja, ya. Nah, yang terakhir perhitungan. Untuk bagian persiapan dan pengukuran, nanti prosedurnya itu dituliskan dalam bentuk kalimat pasif, ya. Diawali dengan objek, baru diikuti dengan kata kerja. Misal, ya, biasanya kan di prosedur itu timbang NaOH sebanyak 2 gram misalnya. Nah, kalau dijadikan pasif, ya, jangan ditimbang NaOH sebanyak 2 gram. Ya, kalau kayak gitu mah kalian cuman ngerubah kata kerjanya, ya. Kalimat pasifnya itu diawali dengan objek. Objeknya apa nih di sini, ya? Yang mau ditimbang tuh apa? NaOH. Berarti prosedurnya menjadi NaOH ditimbang sebanyak 2 gram, ya. Terus di prosedur itu biasanya tambahkan air sampai dengan tanda batas. Berarti diubah air ditambahkan pada larutan sampai dengan tanda batas, atau larutan ditambahkan air sampai dengan tanda batas, ya, seperti itu. Itu untuk persiapan dan pengukuran, ya. Harus pakai kalimat pasif. Ciri-ciri kalimat pasif itu kata kerjanya diawali dengan awalan di, ya. Kemudian yang terakhir di langkah kerja itu tulis perhitungan. Nah, di bagian bab 4 ini yang ditulis itu cukup rumusnya aja. Ya, misal rumus normalitas, maka yang ditulis normalitas sama dengan gram per BE. Misalnya kalian harus ngitung normalitas. Udah tulis aja gram per BE dikali 1000 per volume, ya. Nah, terus jangan langsung dihitung, ya. Masanya berapa dimasukin ke sini, enggak dihitung. Biasanya perhitungannya itu nanti dilampirkan dalam lampiran, ya. Nah, selain rumusnya, kalian juga tuliskan nanti keterangan si rumusnya. Misalnya N itu apa, G itu apa, satuannya apa, BE itu apa, volume itu apa, satuannya apa, ya. Seperti itu. Itu untuk bab 4. Nah, bab 5 hasil dan pembahasan. Nah, bab 5 ini baru bisa kalian kerjakan kalau kalian sudah melaksanakan analisis, ya. Jadi bab 5 itu terdiri dari 2 poin. Yang pertama hasil, yang kedua pembahasan. Nah, di poin hasil, jadi hasil. Hasil itu kalian jangan lupa nanti kasih kata pengantar dulu di awal pembahasan, ya, tentang hasil. Misalnya hasil analisis dari pengukuran kadar X dalam Y dengan metode ini adalah titik 2. Ya, terus ditampilin deh data hasil analisisnya. Nah, datanya bisa ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun grafik, ya. Bebas, bisa dalam bentuk tabel ataupun grafik. Ya, jangan lupa nanti tabel sama grafiknya itu dikasih
judul ya. Nah, kemudian poin B-nya pembahasan. Sama kayak kalau kalian praktek ya, praktek juga kan ada pembahasan. Ya, hampir samalah isi pembahasan di jurnal atau laporan praktek dengan laporan PKL. Jadi kita membahas hasil analisis yang sebelumnya sudah dikerjakan. Ya, menghubungkan hasil data yang kita peroleh, kemudian hasil pengukurannya dengan standar mutunya. Misal tadi pengujian kadar protein dalam tempe. Standar mutunya paling bagus misalnya kadar protein itu kalau dalam tempe berapa banyak ya. Nah, dibandingkan hasil pengukuran kalian apakah sesuai, apakah mendekati, apakah masuk ke standar mutunya atau enggak ya, dibandingin. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian dari hasil pengukuran, maka pada bagian ini dibahas ya. Jangan lupa kenapa bisa terjadi ketidaksesuaian ini, kasih tahu alasannya ya dengan mencantumkan sumber yang jelas. Kemudian jika ada hal-hal yang sangat berpengaruh dalam kegiatan analisis, dijelasin juga di sini ya. Misalnya pada saat pengukuran harus ditambahkan HCl. Kenapa sih harus ditambahin HCl? Fungsinya buat apa? Apa sebagai pengasam? Apa biar kepake aja HCl-nya biar habis yang ada di lab atau untuk apa? Kalau dipanasin, kenapa harus dipanasin? Suhunya berapa? Kenapa suhunya sekian? Ya, jadi dijelasin secara mendetail di bagian pembahasan. Nanti di akhir pembahasan jangan lupa disimpulkan hasil analisisnya itu gimana ya. Diterima atau ditolak ya, dibandingkan jangan lupa dengan standar mutu. Nah, yang terakhir bab ke-6 adalah simpulan dan saran ya. Simpulan dan saran ini penutup dari laporan yang harus kalian buat. Jadi ada 2 poin, yang A simpulan, yang B saran. Nah, bagian ini, bab ini biasanya ini yang paling ringkas ya. Simpulan itu biasanya 1 paragraf aja. Di sini nanti menyampaikan hasil pengukuran, hasilnya aja, terus dibandingkan dengan standar mutunya. Misal hasil analisis protein dalam tempe di perusahaan bla 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 adalah pada sampel A sekian, B sekian, C sekian. Sedangkan standar mutunya adalah sekian. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ini diterima atau ditolak ya. Seperti itu kalimat-kalimat yang berada pada bagian simpulan. Kemudian selanjutnya saran ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang harus diperhatikan selama melakukan pengukuran supaya dapat menghasilkan data hasil pengukuran yang baik, disampaikan di bagian saran ya. Misal perlu tambahan APD apa nih? Pas lagi analisis kita nggak pakai APD ini, ternyata seharusnya pakai nih. Di SOP nggak ada, tapi penting banget nih. Ya, tulis di situ ya. Kemudian kalau ada ditemukan hal-hal lain gitu tentang analisis, tulis juga di situ. Nah, yang terakhir bisa juga di bagian saran ini kita memberikan masukan untuk instansi tempat prakerin ya. Biasanya misalnya masukan agar supaya kerjasama antara sekolah kita itu dilanjutkan dengan instansi tersebut ya. Oke, untuk video ini saya jelaskan sampai bab terakhir saja ya, bab ke-6 simpulan dan saran. Masih ada bagian-bagian lain dari laporan prakerin berupa daftar pustaka, kemudian cara pengetikan yang akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.